Ya, salam jumpa lagi bersama saya di sini Denny Sumirat serta rekan saya Vito Suwarsono dan satu lagi ya Sirulawe. Sirulawe di sana. Ini karena di sana alhamdulillah sudah mulai hujan demikian ya. Alhamdulillah. Jadi mulai yang, ISIS. Yang cewek ini Rina Prameswari tidak bisa datang, takut hujan basah. Luntur Semuanya. Tengah nyunyut tuh. Iya, ya. Selamat datang untuk Dimas Diajeng dan Netralis di sana. Salam sapa, semoga sehat selalu. Tentu saja kita di edisi spesial pada hari ini, di edisi Sumpah Pemuda, kita nanti bersama-sama dengan seorang tokoh muda ya, tokoh kebangkitan juga dia tokohnya pergerakan juga sebenarnya ya. Mulai masih muda tapi sudah jadi pemimpin. Iya. Namun sebelumnya kita pergikan dulu salam cedik geni, open your mind. Ya, sebelum kita berbincang dengan narasumber kita, nanti saya perkenalkan Cak Sirulawe sudah siap dengan gitarnya yang selalu menemani. Iya. Sekedar menghibur, membuka. Lagu ini ada kaitannya juga sama yang baru kita lalui 28 Oktober kemarin. Oke. Yakin dalam melangkah melewati badai sejarah, tentu saja ya. Itu semangat dari Sumpah Pemuda kita. Karena darah yang sama jangan bertengkar, dan juga karena tulang yang sama nggak usah berpencar. Demikian ya, Berkiawan. Ya, baik. Cak Sirulawe sudah. Kenapa? Mic-nya itu loh. Oh iya, mic-nya ya dimasukkan terlebih dahulu. Nah, gitu ya. Baik. Ya, Dimas Diajeng dan Netralis. Sebelum masuk, saya perkenalkan terlebih dahulu siapakah beliau yang akan menemani kita berbincang-bincang pada session hari ini, yaitu beliau adalah Aji Agus Wiyoto SIP. Ya, tepuk tangan untuk narasumber kita. Beliau adalah Kepala Desa Karangagung, ya, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, masih muda, ya, milenial juga, ya. Dan saya tadi sudah berbincang-bincang dengan Mas Aji ini. Ternyata beliaunya juga sangat-sangat ini ya, kompeten di bidang kepemudaan juga ya. Jadi cocok ini nanti. Siapa dulu mentornya? Iya. Mana Mas? Selamat datang Mas Haji. Selamat datang. Hadir di cetik ini. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat Pak Dini. Alhamdulillah sehat. Baik, namun sebelum kita masuk ke sesi bincang dan ngobrol, ini ada sesi Pantek Api yang harus panjenengan lalui. Apa itu Pantek Api? Yaitu saya akan memberikan dua pilihan kata, di mana tolong untuk dijawab cepat, untuk dipilih yang mana. Oke. Ya, cepat loh ya. Siap. Ya. Saya nggak mau kalau nggak cepat. Yoi, keras pemuda ya. Wah. Oh iya gitu ya. Baik, siap ya. Oke. Rakyat atau negara? Rakyat. Serikat atau sekutu? Serikat. Janji atau sumpah? Sumpah. Generasi atau keturunan? Generasi. Rencana atau aksi? Aksi. Teguh atau kuat? Teguh. Waktu atau peluang? Peluang. Zaman atau masa kini? Zaman. Sejarah atau peristiwa? Sejarah. Benar atau baik? Benar. Oh. Iya, sejarah atau peristiwa? Padahal benar itu tidak ada enaknya loh. Iya, benar itu tidak ada enaknya. Ya. Nah, ini Mas Haji, untuk kita buka perbincangan kita kali ini. Menurut panjenengan di dalam panjenengan ini kan tokoh muda nih. Masih muda, sudah memimpin, dan sekarang ini ada Sumpah Pemuda. Kemarin ikut upacara kan ya? Ya, alhamdulillah ikut upacara di alun-alun Kabupaten Tuban. Yang seragam putih-putih itu. Iya. Kok nggak ketemu Gi? Nggak ketemu ya? Ujung belakang Mas. Iya. Ujung aspal panduk genar ya. Ujung itu Mantas nggak ketemu, soalnya aku nyiup di kantor Pemkap. orang liputan. Orang ya ini pelok kok. Oh, itu ya. Nah, panjenengan kalau melihat Sumpah Pemuda seperti apa ini? Terima kasih sebelumnya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Selamat
kami sampaikan terima kasih dan sukses selalu buat Cetek Geni. Amin. Terima kasih. Kabupaten Tuban. Yang mana bagi kami Sumpah Pemuda adalah sebuah tonggak sejarah yang sangat penting dalam perjalanan dan peristiwa kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kebetulan kami adalah bagian daripada pemuda yang hari ini mungkin masih cukup muda karena baru usia 32 berjalan, Pak. Terus ngomong ke dewe. Apa masih dianggap pemuda? Gak, artinya ini kan 28 Oktober tahun 1928 ini kan tonggak sejarah nasionalisme bangsa Indonesia waktu itu ya, bernegara. Artinya kalau dilihat dari sejarah waktu itu memang perjuangan ini kan bersifat kedaerahan. Nah, baru 28 Oktober 28 itu ada nasionalisme, jadi perjuangan bangsa Indonesia menyatukan daerah-daerah untuk jadi Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Mana Sumatera, dan ini kan bersatu. Kalau dilihat dari sekarang kira-kira dari kacamata Mas Haji, sekarang ini seperti apa kita ini, bangsa Indonesia? Oke, terima kasih. Yang mana pada tahun 1928 ujung tonggak daripada persatuan secara nasional yang dipelopori oleh seluruh pemuda dari Jong Java dan sebagainya, seluruh Nusantara itu seakan miris terjadi pada zaman era masa kini, milenial ini. Karena ternyata kekhawatiran para pendiri bangsa, founding father kita terjadi pada zaman now hari ini, yang mana pemuda hari ini sudah terkikis oleh zaman, dan yang paling mengkhawatirkan adalah sebuah apatisme dari pemuda itu sendiri, yang bahwasanya melihat kita harus peduli dan bangga kepada bangsa ini itu semakin terkikis, Pak. Jadi mungkin suatu kelemahan dan kegagalan pemimpin-pemimpin yang ada pada waktu itu dan sampai hari ini, sehingga jadikan produk pemuda hari ini adalah pemuda yang benar-benar apatis dan kurang antisipatif dalam gerakan-gerakan menanggapi zaman itu sendiri. Kira-kira menurut Mas Haji apa saja itu yang membuat mereka ini seperti ini? Saya juga kaget itu tadi dibilang kalau wah ini sudah dikhawatirkan dari generasi lama sebenarnya. Nah ini saya juga kaget. Apa ini penyebabnya? Gini Pak, bagi kami adalah pemuda sekali lagi dari dulu sampai sekarang adalah agen perubahan, Pak. Dan mestinya substansi pemuda adalah agen perubahan ini jangan sampai tergeser dan terkikis sedikit pun. Dan kami melihat pemuda-pemuda hari ini mulai dari tataran pemuda dari di desa maupun kota sibuk dengan sendirinya. Dalam hal ini banyak teman-teman yang menjalankan hal-hal yang kurang positif dan sangat pasif terhadap kemajuan-kemajuan dari yang kita inginkan, mulai berdesa sebagai tokoh pemuda maupun berdesa sebagai pemuda yang ada di desa itu seakan enggan berpartisipasi dan ikut serta dalam memajukan desanya. Gitu. Tapi kemungkinan besar mungkin dari pemuda itu keikutsertaannya masuk ke desa itu karena juga melihat wah desa ini orang ngerti ya. Terus aku ki ora pernah diajak atau kan komunikasi atau bagaimana kan juga bisa terjadi seperti itu. Gimana ya? Iya. Dengan demikian kebetulan alhamdulillah kami diberikan amanat kepada warga Karangagung yang hampir kurang lebih 10.200 sekian jiwa. 10.000 sekian ratus jiwa itu memberikan amanat kepada kami untuk memimpin satu periode ke depan sampai tahun 2025, dan kami akan mengajak pemuda khususnya di desa kami dan pada umumnya dimanapun berada, bahwasanya pemuda harus menjadi agen perubahan dari hal nilai-nilai yang paling kecil sampai hal-hal yang paling besar dan bermanfaat, itu diawali dari pemuda. Oke, konkretnya seperti apa ini kalau di Karangagung sendiri? Pemuda harus berperan aktif dalam mengikuti proses pembangunan desa. Kami itu selalu pembangunan desa. Dan kami terapkan menjadi kepala desa, kami selalu melibatkan dalam proses perencanaan pembangunan desa. Di situ pasti ada tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang tidak boleh tidak diikutsertakan dalam mengawal pembangunan dan perencanaan itu sendiri, Pak. Terus biasanya kan ada gap itu antara yang tua dan yang senior dan terus junior, yang
petinggi sing tengah ini sing muda ini piye carane? Ya bagaimana kita untuk meminimalisir bahwasanya pemuda ini adalah generasi yang tadi saya sampaikan pada waktu, generasi yang harus kita pupuk dan kita siapkan untuk era yang akan datang. Dan para sesepuh maupun senior di desa itu harus sedikit memahami bahwasanya ini sudah eranya. Gitu ya? Ya, eranya kaum milenial dan pemuda itu sendiri. Ada penyadaran juga untuk generasi yang tua gitu. Oke. Tapi tadi kan dikatakan bahwasanya muda adalah agen perubahan. Tapi waktu sendiri itu kan juga agen dari perubahan. Artinya dari nasionalisme tadi sekarang sudah berubah ke apatis. Gimana nih kira-kira? Ini PR kita bersama. PR kita bersama. Wong sing tua ya ono sing apatis lah. Itu makanya. Artinya barangkali kepentingan pemuda atau orang tua yang apatis tadi mungkin juga tidak terakomodir oleh negara barangkali. Ya, kelemahannya di situ, sehingga di samping itu tidak ada pendidikan secara menyeluruh dan menyentuh dari bawah itu sendiri, sehingga menimbulkan menimbulkan ketidakpedulian dan terkesan entahlah sehingga mewujudkan hal-hal yang hari ini ditakuti para pendahulu terjadilah gitu. Dan kami mengajak pada para pemuda khususnya, mari bersama-sama mewujudkan kembali bahwasanya perubahan adalah di tangan pemuda. Istimewa. Oke, itu kan istilahnya berupa ide dan ini ya untuk konkretnya kegiatannya seperti apa agar pemuda Desa Karangagung seperti apa? Soalnya pemuda kan dibilang harus ikut membangun. Apa pelok maco? Iya, seperti itu. Salah satu konkret 2 tahun, salah satu langkah konkret kami di desa selaku pemimpin pemuda di Kabupaten Tuban, mungkin salah satunya pemimpin termuda Pak di tingkatan desa. Itu kami mewujudkan bahwasanya pemuda itu harus benar-benar kreatif. Yang pertama, pemuda harus benar-benar inovatif dan berani menciptakan kebijakan yang kurang populis, dalam hal ini yang berbasis progresif revolusioner itu sendiri. Jadi kalau pemuda biasa-biasa aja, sama halnya dengan yang lebih sepuh dan sebagainya itu. Itu Pak. Cuman dengan tindakan seperti apa tidak ada penolakan dari yang senior-senior tadi? Pasti ada. Dan kita jadikan penolakan, bukan bahasanya penolakan, mungkin ada sedikit kekurangan pemahaman maupun selaras dalam visi itu bagian daripada dinamika kita untuk mengevaluasi kinerja kita agar lebih baik Pak. Ini dosennya sopo? Iya. Ini sudah speechless gitu. Semakin dipuji, semakin diawang-awang. Betul. Ya, terus kegiatannya panjenengan itu biasanya saya juga lihat itu statusnya itu mirip Pak Jokowi ini. Ke bawah terus itu. Ini juga nggak dilakukan oleh yang muda sekarang ini. Apakah ketika ke bawah itu juga bawa yang muda ini? Seperti apa? Alhamdulillah Pak. Salah satu karya, mohon maaf kami menyampaikan karya karena kami harus turut bangga dengan hasil yang kami ciptakan. Sudah hampir 2 tahun kami berjalan di era kepemimpinan kami di Desa Karangagung, sudah menciptakan buah daripada inovasi daripada pemuda. Kami mengajak pemikiran teman-teman pemuda yang ada di desa dan juga teman-teman yang bisa memberikan telur inovatif sehingga kami bisa menciptakan sebuah taman alun-alun desa di tingkat desa yang mana ini adalah menjadi suatu kebanggaan bagi kami dan warga Karangagung karena pertama dan satu-satunya yang ada di Kabupaten Tuban. Dan pada waktu itu diresmikan langsung oleh Bapak Bupati Fatul. Ya itu saya tahu ya. Buah karya yang sangat ini fenomenal barangkali. Karena saya rasa memang sangat sulit untuk mewujudkan itu kalau tanpa semangat dari para pemuda gitu. Awalnya bagaimana? Bisa diceritakan nggak itu? Awalnya kenapa kok terus timbul untuk agent of change in my village gitu di desa saya gitu? Gimana? Mohon maaf, kami adalah salah satu pemuda yang bisa dibilang sedikit gila Pak. Karena bagi kami pemuda harus berani berpikir secara gila. Kami memandangnya bahwasanya desa adalah miniatur suatu negara.
Miniatur sebuah negara. Suatu negara. Ketika desa mempunyai pemerintah desa dipimpin langsung oleh kepala desa, di situ ada BPD, dalam hal ini adalah DPRD maupun DPR RI yang ada dan sebagainya, dan juga lembaga-lembaga yang lainnya. Ketika desa direpresentasikan sebagai miniatur negara, kenapa kita tidak memberanikan diri untuk menciptakan inovasi yang namanya alun-alun desa, yang nantinya menjadikan pusat kegiatan di desa itu sendiri. Dan dalam hal ini dari tahun ke tahun kita memberikan renovasi dan inovasi untuk mewujudkan perlengkapan yang ada di alun-alun itu sendiri, Pak. Isinya apa saja? Apa aja ini? Kegiatannya apa sih? Oke, alhamdulillah dalam alun-alun itu ada fasilitas sarana olahraga, mulai dalam badminton, futsal, dan lain sebagainya. Nanti juga ada gedung serbaguna untuk dibuat acara nikahan, sarasehan, pengajian dan lain sebagainya. Dan juga tahun ini kita berjalan, insya Allah bulan depan kita akan peresmian. Di sana ada pembangunan kafe di lantai 2 dalam rangka untuk menciptakan pemuda-pemuda yang kreativitas. Nanti kita unjuk gigi di bidang seni dan lain sebagainya, sains dan sebagainya. Dan di alun-alun itu setiap malam minggu ada teman-teman perpus jalanan itu menggelar karya-karyanya dan juga referensi buku-buku yang ada itu dibuat lapak gitu, Pak, bagi anak-anak, pemuda dan warga sekitar bisa membaca dengan gratis. Literasi, mendidik literasi. Itu tiap hari atau di Setiap malam minggu sekali. Itu dipelopori dari pemuda-pemuda yang hari ini masih kuliah di luar kota dan ada yang dalam kota juga. Gitu. Masih ada yang kurang nggak kira-kira? Pengennya apa? Gitu? Harus gila, karena harus gila. Pengen apa? Wayo. Kalau kafe katakanlah atau apa itu kan istilahnya UMKM dan lain sebagainya. Ada lah istilahnya. Alun-alun itu seperti ya apa ya, di sebuah negara itu istana lah istilahnya ya. Karena di Karanganggung itu kan punya apa ya, sentra nelayan. Ya. Jadi produk-produk ikan laut itu kan banyak sekali. Di sana kan ada TPI juga kan? Iya. Nah, itu barangkali. Ya nanti itu di dalam sentra hasil olahan nelayan dalam ibu-ibu ini akan kita pamerkan dan kita pasarkan dan menjadi satu kesatuan, menjadi produk keunggulan desa dan menjadi sokong guru perekonomian yang ada di desa melalui BUMDes yang akan menjadikan pendapatan asli untuk desa itu sendiri. Karena memang sejatinya itu kan desa itu menggendong negara. Iya. Bukan negara menggendong desa. Jadi kekuatan. Sama bareng ekonomi. Jadi apapun dari desa, dimulai dari desa. Oke. Yang paling menarik itu belum diceritakan itu alasannya terus kemarin ikut terus kemudian menang itu loh. Nah, itu. Motivasinya terus kemarin menang itu loh. Jadi kepala desa itu apa sebenarnya? Melihat desanya seperti apa sebenarnya? Ya sedikit menceritakan kronologisnya, bahwasanya mohon maaf Bapak dan Mas, bahwasanya kami ini dari keluarga yang biasa, bukan keluarga dari darah biru maupun keluarga banyak keluarga yang mana Indonesia ada darah biru tuh. yang mana diketahui bahwasanya untuk memberanikan menjadi calon kepala desa di desa masing-masing itu kan pada umumnya harus mempunyai banyak modal, mulai modal finansial sampai modal sosial dan juga modal keluarga tadi. Dan kami memberanikan diri untuk mematahkan dan memutus rantai sugesti tersebut itu. Oke. Dan kami mengajak daripada ini adalah keberhasilan merebut kemenangan. Di dalam kemenangan ini mari kita ciptakan bersama impian warga Karanganggung ini dan mengajak para pemuda bahwasanya tidak ada hal yang mustahil bagi pemuda yang berani maju, Pak. Artinya kan bukan janji-janji doang. Iya. Nah, lawannya berapa dulu itu? Pada waktu itu 3 kontestan. Salah satunya kami, yang pertama adalah Pak incumbent-nya itu, dan yang kedua juga incumbent pada waktu ikut serta. Dan dua-duanya sudah sangat matang di usia, dianggap sepuh lah, kisaran 50-an 5, dan kami akan menjadi pembeda bagi warga kami untuk meyakinkan bahwasanya kami pemuda insya Allah bisa menjalankan barangkali yang baik. Yang tarung ya sebenarnya ada 2 orang itu barangkali. 2 itu yang tarung itu. Iya. Ini alternatif malah jadi gitu ya. Ya dia memang begitu. Kok kompak? Kalau satu-satunya pemuda. Tapi hari ini kok kompak ya bro? Iya. Karena nggak ngomong barat ya. Kalau ngomong barat tak sikat.
Ya dulunya memang tak ajarin yang timur. Waktu itu tak ajarin yang timur banyak ya. Ini apa penggemarnya 2000 Barat Timur. Tapi selama itu pandemi kemarin gimana? Ketika kan inovasi-inovasi tersebut masih bisa jalan apa sempat terhenti atau gimana? Emang diakui bahwasanya dalam rangka pandemi 2 tahun berjalan ini sangat berimbas dan berdampak banget pada pusat perekonomian warga, yang mana di satu sisi ada pusat perekonomian warga dalam hal ini Pasar Desa Karangakung, yang mana kita hampir mengalami perlambatan pendapatan hampir 40%, hampir 40% perlambatan pendapatan. Sampai hari ini juga belum kunjung naik karena masih ada peningkatan PPKM yang mana hari ini juga masih dinyatakan level 3 itu Pak. Di samping itu ada juga hambatan-hambatan lain, hasil produk olahan warga nelayan juga belum bisa keluar, dan yang lebih parah lagi bahwasanya masyarakat kami kan bermata pencaharian nelayan. Banyak pabrik-pabrik yang tutup sehingga tidak bisa memberikan hasil tangkapan itu masuk menjadi nilai-nilai ekonomi yang ada. Apa saja sih ikan narjana barangkali bisa? Gimana Pak? Nanti bisa kita iklankan di sini gitu loh ya barangkali. Apa saja kira-kira? Di situ nanti ada cumi crispy dan ada terasi udang, dan juga ada petis mulai petis udang, petis tongkol dan sebagainya. Itu dijual di mana tadi? Nanti di dalam stand alun-alun desa dan dipamerkan melalui media-media yang ada, media sosial itu dalam marketnya Cafe Sepoi Bumdes Karangakung nanti. Nah, itu kan tadi infrastruktur begitu ya. Gimana tentang pendidikan, kesehatan untuk anak-anak bagaimana? Soalnya ini kan miniatur negara kan, ya, semuanya harus ditanyakan. Dan kami memberanikan diri, sudah 2 tahun kami menyelenggarakan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan desa Pak. Sudah 2 tahun kami berjalan, kami selalu mengutamakan bahwa pendidikan harus diutamakan sebagai ujung menciptakan generasi yang baik. Peran pemerintah desa dalam pendidikan, mulai dari pendidikan formal dan non formal, tidak tanggung-tanggung desa Karangakung kurang lebih 89 juta. Dalam 1 tahun kita memberikan alokasi anggaran di bidang pendidikan. TPI, TPI dan TPA yang ada di Karangakung seluruhnya saja. Yang total kurang lebih ada 148 para ustadz dan ustazah. Dan di pendidikan formal ada 17 pendidikan formal di Karangakung, mulai dari SMA, MTS, SD, MI, TK dan sebagainya. Kita juga alokasikan di dalam APBDes itu memberikan beasiswa bagi yang berprestasi dan bagi yang kurang mampu. Dananya dari mana? Bersumber dari dana desa. Dana desa. Iya. Artinya boleh ya dari situ. Sah. Dan jangan salah, di tahun kemarin, jadi di awal pandemi itu, Pak Inggi ini bagi-bagi ikan. Iya. Iya enggak? Iya. Waktu masa pandemi. Waktu mau lebaran kan kalau salah ya. Iya. Waktu mau lebaran. Artinya ini pencitraan atau bukan? Bagi-bagi ikan ada nanti aja. Kemana? Iya, kemana? Kalau usung nang iku kalau usung. Kalau Pak Denny ini spesial. Ya, ada waktu. Saya ambil sendiri. Artinya itu karena ikan itu nggak bisa keluar atau gimana? Tahu-tahu dibagi. Ya itu Pak, salah satunya pada waktu itu awal pandemi kan tadi saya sampaikan banyak pabrik-pabrik itu maupun yang menerima hasil tangkap itu tidak buka, ditutup selama beberapa bulan itu, sehingga warga nelayan itu bingung arahnya kemana dan sebagainya, sehingga menimbulkan hal-hal yang bagaimana meringankan beban para nelayan itu sendiri. Saya tuh aneh loh sebenarnya ya. Kalau penjenengan itu melihat apa dari cara berbicara dan lain sebagainya itu kan sangat ini ya. Pinter begitu ya, menguasai gitu kan ya. Tentang ya tadi jumlahnya sekian, datanya sekian dan lain sebagainya. Kenapa pada waktu itu kok ke kepala desa? Kenapa nggak ke dewan atau gimana? Mancing ya. Daripada kutu-kutu pakai takut. Mancing kan.
Ya pemuda harus begitu Pak. Langsung berubah jawabannya. Harus berubah jawabannya. Langsung berubah. Langsung berubah ya. Kan sudah banyak itu kan kalau sekarang. Nah, sudah banyak itu dengan pembangunan desa. Tapi pengen bebas ya untuk 2024. Insya Allah masih mengabdikan diri di desa Pak. Insya Allah ya. Masih mengabdikan diri di desa. Tergantung nanti bisikannya seperti apa. Ada bisikan. Tapi kalau mau jadi kepala desa di Karangagung itu udah berapa periode nih? Baru 2 tahun Pak. Baru 2 tahun ya. Berarti ada planning nambah apa naik? Insya Allah dengan tekad yang kuat pada malam hari ini kami juga sampaikan kepada seluruhnya yang ada di audio ini, di dalam studio ini dan juga masyarakat Karangagung, kami sudah siap apapun konsekuensinya kami akan mengabdikan periode selanjutnya. Desa itu ya. Direkod ya. Enggak. Jangan tepuk tangan dulu. Soalnya kan miniatur negara kan. Soalnya yang di negara itu seperti itu loh. Yang di negara itu Berarti kita tepuk tangan untuk negara. Aduh, kita bisa jadi pemimpin. Apa sih? Ini kan satire. Satir. Selain tadi ya, selain pendidikan, selain ini, sebenarnya dilihat dari Karangagung sendiri, ada nggak yang kira-kira yang jadi istilahnya obstacle itu apa ya, permasalahan yang besar gitu, yang jadi pertanggungan sampai hari ini yang sulit, ngerasa sulit, seperti apa? Tadi Mbak sembari melengkapi bahwasanya kami adalah bertekad untuk desa dalam miniatur suatu negara, dan kami sering membaca referensi-referensi yang ada bahwasanya pemuda harus mendekati gila tadi. Kami bukan berhenti di dalam pendidikan formal dan non formal tadi, dan juga kami bertekad untuk memberikan fasilitas secara mendasar dan seluruhnya bagi warga Karangagung. Kami juga memberikan fasilitas kesehatan. Dalam hal ini kami mengantar dan menjemput warga dari rumah sakit A sampai Surabaya, bahkan dari Solo, itu kita hantarkan dengan biaya 0%. Kita tidak memungut apapun, dan kita anggarkan dalam alokasi dana desa itu sendiri di APBDes. Berarti sudah ada ambulan desa ya? Sudah ada. Sudah ada. Lengkap. Pemerintahannya lengkap, administrasinya lengkap, semuanya lengkap. Oke. Langsung tak ACC. Ini tutorialnya di mana gitu? Kan pasti ada tutorialnya lah. Ada tutorial Jakarta ini. Dan problem dan persoalan yang ada di Karangagung hari ini, kita memang mengakui sedikit problem yang ada di Karangagung ini adalah sedikit kebersihan lingkungan. Yang mana Karangagung adalah salah satu desa di Kabupaten Tuban, letaknya di pesisir timur kabupaten, yang identik bahwasanya pesisir itu kan sedikit, mohon maaf, kumuh dan lain sebagainya. Dan kami memberanikan diri pada tahun 2022 kemarin malam dalam Serenbangdes, musyawarah rencana pembangunan desa, sudah kami tetapkan dalam program kami untuk membeli armada berupa truk sampah yang nantinya kita akan memaksimalkan pembersihan sampah di lingkungan itu sendiri untuk menciptakan dan mengurangi sampah-sampah yang ada di Karangagung dan menciptakan hal yang asri di Karangagung. Dan itu dikerjakan dari penduduk sini sendiri ya? Iya. Nggak ada yang dari luar gitu yang ikut proyeknya? Kita maksimalkan dan wajibkan warga Karangagung, Pak. Nah, sampai terkumpul itu rencananya dia jadikan apa nih? Sampai hari ini sudah 3 tahun berjalan. Sampai yang terkumpul ini ada lembaga tersendiri binaan daripada salah satu perusahaan besar. Di situ ada lembaga yang dinamakan P3ST. P3ST ini adalah mengelola sampah-sampah plastik, sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Dan kemarin juga kita resmikan 2 bulan yang lalu, Karangagung juga mempunyai taman ekobrik yang salah satunya terbuat dari bahan sampah, dan ini juga menjadi salah satunya taman ekobrik di Kabupaten Tuban, Pak. Kapan diresmikan? Monggo. 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Ada aktivitas apa di sana? Taman ekobrik itu? Taman ekobrik itu teman-teman P3ST dalam hal ini yang tergabung dalam keorganisasian itu selalu ada aktivitas memilah sampah setiap sorenya, itu sampah yang nantinya dikelola dan didaur ulang, mana dibuat semacam kreasi-kreasi seperti
tas seperti Kerajinan. asbak, kerajinan dan sebagainya, dan juga dibuat dinding-dinding taman tadi gitu. Kenapa nggak ini? Barangkali ada ini. Dibuat tungku itu loh, kayak di mana itu di Jenuh. bukan enggak. Oh, dibakar itu toh? Ya dibakar. Ya, dibakar. Dibuat tungku bisa itu. Belum ke arah situ Pak. Ya. Ya. Oh enggak ya. Apalagi kan Nanti kalau pengen bangun itu saya ada orangnya, nanti bisa saya antarkan ke sana. Siap. Ini jangan off the record. Ini kan untuk memancing. Kita ini kan pantai api, memancing. Iya, jadi kan- yang kemarin ngebakar ya ke sini. Yang mana kebakar? Ada tuh ya, yang tadi itu yang bakar-bakar itu toh. Nah, kan ada tungku. Iya, ada Pakai tungku, iya. Kita pakai oli itu kan. Betul. Nah, itu. biarin juga biar berantem dulu. Iya. Biar jajar berdua tambah berantem terus ya. Yang di luar itu jangan dimasukkan ke sini toh ya. Gak apa-apa, biar mancing untuk yang lain itu loh. Kalau sampah plastik atau sampah-sampah yang seperti itu kan bisa diolah lagi jadi bahan bakar. Nggak bisa. Ya. Tapi tingkat penurunan sampah di laut itu seperti apa dengan adanya Taman Ekobrik? Menurut data yang kita kelola bersama teman-teman lembaga Ekobrik dalam hal ini P3ST, Karangagung itu dalam 1 tahunnya kurang lebih mengumpulkan hampir 11,7 ton sampah yang ada. Iya, sehingga kita dengan teman-teman pemuda di P3ST itu bagaimana bisa memanfaatkan sampah-sampah yang ada itu bagian bisa dikelola dan daur ulang, yang enggak nanti kita akan serahkan kepada pengelola BUMDes untuk menjadikan sampah ini akan dibuang di tempat pembuangan. Itu artinya dalam 1 bulan hampir 1 ton itu ya. Betul. Ya. Ini kalau makan nangka ini kena getai. Sing Iya. buat teko dindi. Oh iya betul, itu harusnya hulu hilir kan itu. Harusnya hulu hilir. Ide-ide seperti itu datang dari mana itu? Ya tadi peran dari pemuda, kami mengajak teman-teman pemuda yang masih menginjakkan di bangku kuliah maupun yang sudah lulus dan juga pemuda-pemuda lain dan sebagainya. Kami membangun sebuah kelompok maupun komunitas kecil yang peduli. Coba kamu tunjukkan apa yang di bidang kebersihan, apa yang kamu inginkan di bidang pendidikan dan sebagainya, sehingga kami akan bisa mengoptimalkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa. Nah, Seperti Ada itu ya. berapa Artinya- komunitas pemuda sih di Karangagung? Komunitas ya, komunitas itu ada nggak di sana? Ada Pemuda? Ya. Apa saja itu? Ya salah satunya tadi di bidang literasi tadi ada Oke, perpusjalanan, Perpusjalanan itu. dan juga banyak teman-teman pemuda di bidang olahraganya juga ada. Olahraga juga ada. Ya, dan baru kemarin juga pembentukan LSM yang digaungi dari pemuda. Oh, Ya, oke. ya, harapan saya LSM ini bukan menjadi persoalan di luar, Kemudian hari, ya, luar. melainkan sebuah produk-produk muda yang menjadikan hal-hal yang lebih baik. Ya itu kalau di politik itu kan namanya munisipalis itu ya. Munisipalis. LSM. ini nih ada pertanyaan dari netizen. Oke. Oh netizen ada. Saya ingin tahu. Mantep ini. Dan Pak Inggi ini pasti tahu. Oke. Siapa yang bertanya? Pak Sujarwoto Condronegoro. Oh. Termasuk fundingnya gini juga ini. Oke. Jadi gini pertanyaannya Pak Inggi. Bagaimana Pak Kades model penyelesaian masalah-masalah desa yang banyak melibatkan tokoh masyarakat dan agama agar tidak terjadi pelebaran masalah? Oke, terima kasih. Manajemen konflik Romo. Ya, monggo Pak. Oke, terima kasih, dan khusus beliau ini harus kami sampaikan salam perjuangan kami merdeka. Senior, oke. Bahwasanya beliau ini adalah salah satu guru kami, di samping guru ideologis juga guru politis. Guru spiritual? Yang mana mencari suatu solusi dalam suatu problem dan persoalan di desa, yang mana kita akan melibatkan seluruh lembaga dan elemen unsur yang terlibat, dalam hal ini tokoh pemuda, perempuan, para agama, dan juga tokoh-tokoh yang lainnya, lembaga desa. Yang harus diketahui terlebih dahulu bahwasanya kami berani menyampaikan kenapa bahwasanya desa adalah miniatur satu negara, karena di Karangagung itu multi komplek, Pak. Karangagung itu basicnya beberapa macam. Ketika ngomong suatu organisasi keagamaan, di situ ada Nahdien dan Muhammadiyah. Belum lagi ada kaum-kaum, kalau bahasanya Pak Denny, kaum merah kan gitu. Sehingga kita juga akan melibatkan dari unsur-unsur tersebut
sehingga menciptakan nilai-nilai maupun solusi kebersamaan, tidak menyampingkan salah satu keterwakilan tadi, Pak. Gitu. Tapi yang menarik, inovasi-inovasi kepala desa dari Karanganyar ini sampai kadang datengin mentor bisnis ya, untuk pelatihan warganya. Baru-baru ini barusan ada ya kayaknya. Baru kemarin hari Selasa kami mendatangkan salah satu mentor di kabupaten sendiri untuk suatu pelatihan dalam rangka meningkatkan perekonomian pendapatan desa yang nantinya menjadi sebuah guru perekonomian. Kita mendatangkan salah satu mentor di Tuban itu menciptakan pelatihan kewirausahaan yang arahnya dan seluruhnya adalah pesertanya adalah pemuda, Pak. Ya, seluruhnya pemuda saya. Ya, dilaksanakan di Pantai Kelapa kemarin itu, dan arahnya nanti ini ada seleksi dari teman-teman pemuda ini akan menjadi karyawan di bidang keekonomian yang dikelola oleh BUMDes itu sendiri. Rata-rata lihat nih di sini. Tadi ini lihat nih orang-orangnya nih ikut. Oh, ada itu. Ada ini. Lihat tuh. Halo. Ada pertanyaan silakan. Gak berani tanya lah. Nanti gak lolos seleksi gitu. Artinya tadi ketika ada konflik yang seperti itu, artinya bahwa komunikasi tetap diperjuangkan di sana. Komunikasi hal yang utama dan harus dijalankan. Oke. Dengan tidak menyampingkan prinsip agar kita tidak terombang-ambing dalam intervensi maupun ya hal-hal demikian itu. Oke, lah. Kalau komunikasi itu penting, bagaimana Pak Inggi ini melihat negara ini dalam berkomunikasi dengan rakyatnya? Wah. Pendapat ini, opini. Pendapat. Ya. Ya, kalau kami terapkan di desa bahwasanya negara ini maupun desa jangan sampai melaksanakan dan melakukan bisnis kepada rakyat maupun warganya itu sendiri. Bahwasanya desa dan warga, rakyat dan negara adalah bagian satu dan kesatuan utuh. Tidak boleh dibuat ajang bisnis saling menguntungkan satu sama lain, tidak boleh. Pandemi atau bukan bisnis? Ya, jangka itu tidak, hari ini kami melihatnya sedikit ada bisnisnya. Nah, itu dia. Padahal berani kayaknya. Tidak begitu. Wong di sini itu juga ada Pak Jokowi. Pak Jokowi, didengarkan ya. Dengarkan. Enggak, artinya barangkali Pak Inggi punya masukan atau kritik terhadap negara, bagaimana cara mengelola negara terhadap desa mungkin ya. Iya, desa barangkali yang dari bawah gitu. Unek-uneknya desa untuk negara. Saya mencoba memberanikan diri daripada konsekuensi seorang pemuda. Dari dulu kami memberanikan diri karena modal kami harus berani sebagai pemuda. Karena kami tidak punya modal finansial dan lain sebagainya, karena kami murni anak seorang nelayan, Pak. Dan ibu saya seorang pedagang asli ikan, jadi kami modal harus berani. Kritik kami kepada pemerintah, dan kami dalam hal ini paling bawah. Dalam masa pandemi ini kita menyoroti bahwasanya ada kekurangan dan kurang efektifnya pemerintah dalam menangani pandemi. Dalam hal ini pelaksanaan vaksinasi, Pak. Vaksinasi. Harapan kami pelaksanaan vaksinasi itu bisa dilaksanakan setiap saat dan serentak yang ada di kabupaten itu langsung di desa, Pak, bukan di plot-plot yang di sana dan di sana. Kita kan untuk tidak menciptakan kerumunan. Kenapa kita harus ngeplotkan di sana dan di sana? Padahal ketika diselesaikan di tiap-tiap desanya itu insya Allah lebih efektif. Dan artinya bahwa panjenengan punya punya skema sendiri bahwasanya desa itu harus yang lebih diutamakan gitu ya ketika vaksinasi itu. Ya, desa adalah ujung dari segalanya. Ketika masyarakat desa tersentuh keseluruhan vaksinasi, insya Allah tidak akan ada yang tertinggal, karena paling bawah kan di desanya. Padahal pemerintah Kabupaten Tuban kan 9.000 per hari ya, 9.000 sehari waktu vaksinasi. 9.000 per hari. Terjangkau enggak? Terjangkau lah, masih terjangkau. Cuma ini katanya kelihatannya ada pertanyaan lagi. Iya, pertanyaan netizen banyak sekali. Dari netizen dengan akun Putra. Barangkali kenal? Halo Putra. Anaknya. Anggotanya di sana. Oh, anggotanya. Saya juga Putra karena laki-laki. Kalau saya pria. Jadi ini pertanyaannya. Bagaimana implementasi ideologi Anda diterapkan dalam desa, Pak?
ada ideologi di sana. Ideologi ternyata. Oh tentu saja. Kalau Iya. kalau apa namanya seorang pemimpin itu harus Nah, memiliki itu. ini maksudnya ideologi dari Kades sendiri ataukah ideologi desa ataukah ideologi yang bagaimana? Ideologi sebagai seorang pemimpin pasti ada. Ideologi Oke, pribadi. kita tanyakan. Oke. Terima kasih Mas Putra, entah dari mana, syukur-syukur dari Warga jenengan Pak. warga Kulo. Kenal itu. Agar bro. Yang mana bahwasanya pemuda itu harus memberanikan diri dalam hal ini memimpin suatu organisasi terkecil, dalam hal ini pemerintah desa. Setiap pemimpin harus mempunyai style dan produk-produk kebijakan yang namanya yang kita sampaikan sesuai dengan prinsip itu yang dinamakan ideologi, Pak. Betul. Dan pemahaman kami, keyakinan kami yang dengan ideologi kami yang punya, kita akan wujudkan dengan tidak berseberangan dengan regulasi yang ada dari pemerintah di atasnya untuk mewujudkan cita-cita visi misi yang telah kami janjikan kepada warga sebelum pemilihan kepala desa. Itu yang utama, bagian daripada penyelesaian dan pelaksanaan ideologi itu sendiri. Oke. Nah, terkait tadi kritikan pada negara itu, apa hanya vaksinasi saja ini? Sementara gini, Pak. Iya. Yang lain disimpan dulu. Yang lain simpan dulu. Tak kirain kan kalau ada yang lain gitu tak cut, Yang lain tulis silakan langsung. duanya. Langsung nulis kirim di paket no. Enggak, sebenarnya pakai ada juga pola komunikasi yang harus kita kritisi dan ini kan juga terjadi pada salah satu warganya Pak Inggi di Desa Karangagung yang dulu kita sempat ini yang viral mural itu loh barangkali. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Karena itu kan rakyat Anda sendiri. Beberapa bulan yang lalu itu ada warga kami yang sedikit ada problem, sempat viral dengan konteks muralnya itu. Menurut keterangan dari warga kami, kebetulan pemuda juga, Pak. Betul, Ya, ya. kalau tidak salah umurnya baru 26-an. Ini kan gara-gara ini petingginya ya Ya. kritis sih. 29 itu Ajaran insya Allah. ternyata pemuda ini mempunyai bakat di bidang seni. Salah satunya adalah seni percetakan sablon tersebut. Dan ingin mengekspresikan daripada karya-karyanya itu, kebetulan ada yang minat pengakuan dari yang bersangkutan itu, sehingga menciptakan mural gambar yang dianggap mirip salah satu pemimpin negara ini, dan sehingga dimintai keterangan dari pihak-pihak yang berwajib. Artinya bahwa karena kemiripan itu sebenarnya yang jadi permasalahan. Ya mungkin karena terlalu kreatif. Enggak, ketika ada barangkali dia ini backgroundnya latar belakangnya adalah kontra ideologi dengan pemerintah. Kayaknya kurang paham Pak soal itu, Pak. Soalnya masyarakat yang bersangkutan tadi itu jika masyarakat biasa tidak berkecimpung di dalam lembaga desa maupun organisasi kepemudaan yang ada di desa. Politik Murni sebenarnya. seni dia ya. Iya, Seni. iya. Setiap hari-harinya itu ya murni membuat sablon-sablon gitu. Iya. Wirausaha. Waktu ada seperti itu, panjenengan gimana waktu itu? Kaget. Iya. Jubul. Ya, yang pertama Atau seneng barangkali. yang pertama kaget karena banyak yang menghubungi kami lewat WA, lewat telepon dan lain sebagainya, sehingga mau tidak mau konsekuensi kami sebagai pemimpin di desa itu harus menemani dan mendampingi warga kami sampai dimintai keterangan dan lain sebagainya, dan alhamdulillah sudah diselesaikan bersama karena hasil kreativitasnya tadi. Oh, karena kreativitas ya, bukan karena adanya sesuatu yang lain. Kreativitasnya tadi. Oke. Nah, kalau besok-besok ada yang seperti itu gara-gara pak petingginya juga seperti itu, pemudanya ya ana sing ngono meneh, kira-kira piye? Hal yang sama kita akan lakukan Iya. pendampingan bahwasanya warga adalah bagian tanggung jawab para pemimpin yang ada di desa itu sendiri. Oke, berarti ada preventif ya di sana ya. Jadi hal yang prestasi dimanapun berada, kepala desa maupun pemimpin yang ada itu harus selalu ada bagi warganya. Berarti seni tadi termasuk yang gila itu sebenarnya. Iya. Bagian Rodo itu. Atau barangkali kan butuh sentuhan edukasi karena barangkali ketidaktahuan akan pasal-pasal ini kalau di Indonesia itu seperti apa bermainnya, karena kan barangkali itu menabrak undang-undang ITE atau bagaimana kan barangkali ada ketidaktahuan akan itu gitu loh. Ya, setelah kejadian kecil itu kita memberikan pembinaan dan edukasi kepada yang bersangkutan bahwasanya kita tidak semudah yang kita bayangkan
memberanikan diri oplat, upload dan lain sebagainya, kreasi tanpa batas. Bukan itu. Itu bukan kejadian kecil loh, itu nasional loh itu. Ya? Nggak apa-apa viral kan dia terkenal. Tapi kan bagi saya itu bukan kriminal, Pak. Oh, yang Bukan penting itu kriminal, ya. ya. Oke. Bukan kriminal. Artinya dijelaskan tidak ini kan, enggak kena pasal kan? Enggak, ya hanya diberikan pemahaman dan edukasi. Nah ini tidak kena pasal ini artinya ini bentuk fleksibilitas hukum ataukah memang bagaimana perjuangan dari pemuda itu sendiri barangkali? Ya enggak, ya mungkin gimana, ya mungkin bagian daripada edukasi hukum lah untuk memberikan pemahaman kepada seluruhnya saja termasuk kami bagi yang belum memahami dan tahu isi produk-produk hukum yang ada di. Bukan lobby-lobby hukum ya? Apa yang dibuat lobby? Karena hukum kan bisa di lobby. Apa yang dibuat lobby? Maksudnya kita ngobrol hukum di koridor lobby kan begitu, sambil kopi gitu. Itu given. Was, Gitu ya. Baik. Nggak ada nih, yang satunya nggak ada nih ya, nggak ada yang lewat ini ya. Tertahan hujan, tertahan hujan. Ya, oke. Baik, 30 menit lebih kita menemani. Tentu saja ada waktu bertemu, juga ada waktu kita akan berpisah. Namun sebelum kita berpisah, kita carilah statement akhir dari Bang Haji, ya, Pak Inggi ini, terkait dengan pemuda begitu untuk Dimas Dwi Ajeng dan Netralis yang ada di sana. Monggo statement terakhirnya, pesan-kesan begitu. Oke, terima kasih bagi kawan-kawan pemuda yang ada di Kabupaten Tuban dan khususnya teman-teman pemuda kami di Karangagung, bahwasanya kami ingin berpesan bahwasanya pendiri bangsa telah berpesan kepada kita semua, hai engkau pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, laksanakanlah tugasmu sebaik-baiknya. Apabila pelaksanaan tugasmu sebaik-baiknya itu tidak membuahkan hasil yang akan kamu nikmati, yakinilah bahwasanya anakmu lah pasti akan memetik hasilnya itu sendiri. Apabila anakmu lah tidak memetik hasilnya, sudah pasti cucumu lah yang akan memetik hasilnya. Tetap semangat dengan prinsip progresif revolusioner pemuda. Progresif revolusioner pemuda, dan apapun yang Anda lakukan, Dimas Dwi Ajeng dan kita semuanya Netralis, tidak pernah akan ada sia-sianya. Kalau nggak generasi sekarang, tapi ini saya jadi teringat Bung Karno. Ya memang. Iya. Ya. Apa hubungannya gitu? Adalah. Adalah. Ya, demikian kita dari Cedik Geni menemani Dimas Dwi Ajeng dan Netralis semuanya. Kita bertemu di episode selanjutnya ya. Salam Cedik Geni. Open your mind. Sampai jumpa lagi.